Shalom, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Nah, di hari ini, di hari pertama, di minggu pertama, di bulan yang baru ya. Kita akan menginjak bulan apa ya bulan ini? Ya, bulan Oktober, berarti tema karakter kita juga sudah berubah, yaitu tema karakter kita tentang kejujuran dalam 3 bulan ini, Oktober, November, dan Desember. Temanya apa anak-anak? Yaitu kejujuran. Ayat-ayatnya firman Tuhan yaitu di dalam Mazmur 64 ayat 10, Mazmur 37 ayat 37, dan Amsal 16 ayat yang ke-13. Nah, itu ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung tentang tema karakter kita, yaitu kejujuran atau jujur. Nah, di pagi hari ini sebelum kita bersatu teduh bersama, Ibu Guru mau kalian tetap semangat ya. Nah, kita akan mulai masuk sekolah atau tatap muka terbatas dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jangan lupa ya, nanti bisa bertemu dengan Ibu Guru Nunung di sekolah. Nah, terima kasih untuk yang selalu setia bersatu teduh bersama Ibu Guru. Nah, kita akan mulai saat teduh kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, anak-anak bisa mengikutinya di rumah ya. 2, 3. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di pagi yang indah Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, itu karena kebaikan-Mu. Kami anak-anak kelas 4 dan Ibu Guru akan bersatu teduh bersama Tuhan di hari ini, di hari baru, di hari yang baru, di bulan yang baru. Engkau masih tetap setia, selalu tetap menjaga kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dan di pagi hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak kelas 4 dimanapun mereka berada. Beri mereka tetap kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat, dan mau selalu bersaat teduh, mau belajar untuk selalu setia, untuk selalu mengerjakan setiap tugas untuk kehidupan mereka masing-masing yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersatu teduh bersama. Hati kami sudah siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, anak-anak bisa buka Alkitab anak-anak di rumah. Buka Alkitabnya ya, jangan lupa. Di dalam Matius atau ayat firman Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 8. Anak-anak bisa buka bersama-sama ya. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-8. Matius itu perjanjian baru atau lama? Ya, pasti baru. Jangan lupa ya untuk bisa mengetahui nama-nama Alkitab. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Nah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Nah, dalam kitab Matius menceritakan tentang khotbah Tuhan Yesus yang ada di atas bukit. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12, bagaimana Tuhan menceritakan tentang khotbahnya dengan ucapan yang bahagia. Temanya yaitu ucapan bahagia. Bagaimana ucapan itu sangat berarti untuk kita semua. Bahwa di dalam Matius 5 ayat 8 berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Nah, tapi semuanya itu bukan hanya pelaksanaan saja, atau bukan hanya kata-kata saja, tetapi harus juga dilaksanakan dengan penuh hati. Kita kalau mau masuk atau melihat kerajaan surga, kita juga harus hidup yang baik, yang kudus. Harus ada sikap apa? Tema karakter kita yaitu kejujuran, kerendahan hati, tidak sombong, penguasaan diri yang baik. Nah, kalau semuanya kita sudah punya, ada di dalam diri kita, kita tidak boleh sombong. Karena kalau kita sombong, kita tidak bisa melihat
kerajaan surga. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang penuh kerendahan hati, nah kita akan bisa melihat bagaimana itu keadaan surga. Tuhan akan memberikan kita mimpi dan kita bisa melihat bagaimana itu keadaan surga yang sangat indah. Di sana pasti banyak tari-tarian, menyanyi, orang yang berpakaian putih, diibaratkan seperti itu di surga. Dan di tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keemasan, kegembiraan, tidak ada tangisan atau air mata. Di situ atau diceritakan tentang bagaimana keadaan surga yang sesungguhnya. Nah, kalau kita menjadi anak-anak yang jujur, hati kita bersih, pasti Tuhan akan mau masuk dalam hati anak-anak dan ibu guru. Nah, kalau Tuhan ada di dalam hati kita, berarti hidup kita akan terpancarkan kasih Kristus, bahwa Kristus nyata dalam kehidupan anak-anak dan ibu guru, baik lewat perkataan, lewat tingkah laku maupun ucapan. Dan juga segala tindakan kita pasti akan mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan sayangi. Kita adalah pemilik surga karena Tuhan sudah berjanji kepada anak-anak dan ibu guru, kalau kita menjadi orang yang suci hatinya, maka kita akan melihat kerajaan Allah. Jadi dalam hati kita tidak boleh suka iri, suka dengki, suka cemburu dengan teman lain punya sesuatu. Tidak boleh. Harus kita bisa menguasai hati kita supaya hati kita ini bisa bersih. Katakan suci berarti tidak ada noda. Suci berarti dia sangat putih, diibaratkan seperti kertas putih ini. Nah, kertas putih ini dia bersih, dia suci. Itu seperti begitu. Kalau kita punya hati ada tulisan seperti begini, itu kita punya hati kotor. Kita tidak bisa dikatakan hati kita suci. Kita punya hati kotor dengan amarah, dengki, sombong, congkak, lalu suka melawan, suka berkata bohong, suka mencuri. Nah, dipenuhi dengan kotoran-kotoran itu, maka kita tidak bisa melihat kerajaan surga. Tapi kalau semuanya itu kita di dalam hati kita tidak tertera, tidak ada marah, tidak ada suka berbohong, tidak suka mencuri, tidak suka berkata yang tidak benar, tidak suka maki. Kalau tidak ada, berarti hati kita suci, bersih seperti kertas ini. Berarti kalau hati kita bersih, kita harus bisa minta Tuhan tolong supaya menjaga hati kita. Bagaimana supaya hati kita tetap bersih dan kita bisa melihat kerajaan surga. Siapa yang mau melihat kerajaan surga? Pasti kita semua mau ya. Ibu guru mau melihat kerajaan surga. Bagaimana? Pasti anak-anak juga suka. Nah, demikian saat teduh kita di pagi hari ini, supaya anak-anak bisa hidup dengan jujur, dengan taat, dengan apalagi kerendahan hati, tidak sombong, supaya hati kita suci, tidak boleh berkata bohong, tidak boleh melawan mama, harus berkata yang baik, menghormati orang tua. Itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan mahkota, yaitu mahkota kehidupan dan nafas hidup yang baik serta umur yang panjang. Oke? Nah, demikian saat teduh kita di pagi hari ini. Ibu guru harap anak-anak bisa melakukannya di rumah maupun di mana saja anak-anak berada. Nah, kita akan menutup saat teduh kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita semua berdoa. 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan saat teduh bersama bagaimana Tuhan memberitakan firman lewat firman ini, supaya kami mempunyai hati yang suci, hati yang benar-benar sangat murni, agar kami bisa melihat kerajaan surga dengan kejujuran, dengan tema karakter kita tentang kejujuran. Bagaimana Tuhan mau membuat anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang harus mempunyai ketaatan, kejujuran, kerendahan hati, dan tidak sombong, serta menghormati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu di pagi hari ini.
kami akan belajar di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati juga para orang tua, apa yang dikerjakan biarlah semuanya berhasil dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan saat teduh kami di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di hari Selasa, kita akan bertatap muka. Oke, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.